Shalom. Walaupun wajahnya tidak nampak, tapi saya melihat ada sukacita. Amin, saudara. Baik, sebelum ibadah saya mau membacakan dari kitab Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan, saya ulangi lagi, Mazmur 5 ayat 11. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kehidupan manusia adalah perjuangan yang terkadang harus berpeluh, susah payah, tangis, tawa, kemenangan dan kekalahan, kehilangan dan kejatuhan. Tipu muslihat dunia yang dikemas dengan rapi sering menghadirkan keraguan terhadap kepercayaan akan pertolongan yang maha kuasa. Sesaat mungkin ada tawa, namun di ujungnya ada maut. Tetapi semua orang yang dalam perjuangan hidup bertahan dengan iman percayanya kepada Tuhan, sampai kesudahannya mereka akan selamat. Dan orang yang senantiasa berlindung padanya senantiasa akan memiliki sukacita sekalipun dalam kesesakan, karena ia tahu bahwa Tuhan menaunginya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersukacita karena Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Terkadang dalam kehidupan kami tidak mampu, tetapi oleh kekuatan ilahi, melalui firman-Mu, melalui tahta Engkau ada di atas puji-pujian kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah yang akan kami jalani pada saat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kehadiran-Mu melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu, kami akan merasakan kekuatan Allah yang akan memulihkan, yang akan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Istimewa juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kekuatan ilahi akan disalurkan melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Ada sukacita pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya, berkenan untuk Tuhan kita. Saya harap Bapak Ibu yang di tempat maupun di rumah, kita dapat menyatakan kuasa Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kuasa Tuhan,
kesukaan akan kelahirannya dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Amin. Menyembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati dalam dekat yang tetap. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, yeah, yeah. Kesukaan Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Amin. Kali kalam yang setia, pohon suka yang kesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, menyalakan awan yang mencari mendapati dalam dekat yang tetap. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita lagi. Kita nyatakan kesukaan ceria untuk Tuhan kita. Oh, yeah, yeah. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang kesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menyembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dekat yang tetap. Yang mencari mendapati dalam dikau terang. Yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah sukacita ini terdengar sampai surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk untuk Tuhan kita. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya. Takutkan badai yang haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yuk. Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berdoa untuk Tuhan kita. Mari kita duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku. Ya Tuhan, berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku, kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegah, sebab hidupku pun milikmu. Tuhan, ku datang berserah. Ya Yesus, membawa sekalian ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati.
Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku. Sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaan-Mu. Tak dapat ku benarkan, sebab hidupku milik-Mu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat. Amin. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan.
kami akan Mu Tuhan. Kami butuh Engkau melewati tahun depan, melewati hari-hari kami. Ya Yesus, sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan, ya Tuhan, isi hatimu, ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu kami ingin melekat kepadamu ya Allah. Karena kami tahu kalau kami melekat dengan Tuhan, kami akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamulah datangnya pertolongan kami. Daripadamulah datang kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat sepanjang tahun ini Engkau boleh menyertai dan memelihara dan menuntun kami, sehingga kami boleh tiba di minggu terakhir dari tahun 2021. Ada banyak hal yang Tuhan sudah baik buat dalam hidup kami. Tak terhitung banyaknya berkat-berkat-Mu Tuhan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani maupun berkat jiwani Tuhan. Terlalu banyak ya Allah. Dan kami tidak bisa membalasnya. Tapi hari ini kami datang untuk mendedikasikan hidup kami. Kami datang untuk menyerahkan hati kami kepadamu ya Allah. Kami rindu Tuhan. Kami semakin mengenal Allah. Kami semakin diubahkan dari hari ke hari. Kami rindu melihat janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau ajaib. Mari kita menyembah Dia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari, siang hari ini. Dia Allah. Dia Allah baik. Katakan Dia baik. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Mari sembah Dia. Katakan Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Dia baik, Dia baik. Oh, Dia
Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Yesus baik bagiku. Kami memuji kebesaran-Mu, oh, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia adalah Allah yang ajaib bagi kita. Haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau begitu ajaib dan baik bagi kami. Dan Engkau akan melanjutkan kesetiaan-Mu, keajaiban-Mu, bukan cuma sepanjang tahun ini, tapi di dalam tahun-tahun yang mendatang Tuhan, kesetiaan, keajaiban-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru ya Allah. Hal-hal yang belum kami pikirkan, yang belum pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Itu semuanya siang hari ini. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu memegang tangan kanan kami, yang membawa kemenangan demi kemenangan. Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lawati kami Tuhan di ibadah terakhir di minggu ini. Kami ingin Tuhan memberkati kami sehingga kami pulang dengan membawa sesuatu yang dari Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah yang kedua. Berapa banyak di antara kita yang sepanjang tahun ini mengalami kebaikan Tuhan, bisa angkat tangan? Ya, saya percaya Tuhan begitu baik dalam hidup kita dan kebaikannya sungguh tak terhitung, sungguh tak terkira. Tak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, tak sebanding dengan apa yang sudah kita korbankan. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada Allah, sungguh luar biasa. Itu sebabnya saya bersuka cita dan bersyukur karena tema kita di akhir tahun ini, di minggu terakhir ya, yaitu bersukacitalah. Sekalipun kita tahu sendiri bahwa tahun-tahun yang kita jalani 2 tahun ini bukan tahun yang mudah. Pandemi ini menyebabkan banyak orang mengalami kesusahan, duka cita, mengalami masalah yang sangat berat. Namun kita juga melihat bahwa bukan cuma ada duka cita, tapi ada sukacita juga. Ada pemeliharaan juga. Beberapa orang di dalam sharing-sharing setelah ibadah, mereka menceritakan bahwa sepanjang tahun ini meskipun tahun-tahun yang sulit, selalu ada saja berkat Allah yang mereka alami dalam hidup mereka. Selalu saja ada mujizat-mujizat yang mereka alami sehingga mereka dibuat heran dan terpesona. Mereka lihat, aduh Tuhan kok bisa? Engkau begitu baik di dalam kehidupanku sehingga bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan kemenangan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, saudara.
Itu sebabnya saya bersyukur dan kita harus mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Walaupun memang perjalanan kekristenan kita tidak mudah, kadang naik, kadang turun, kadang ibadah online, kadang onsite, kadang ibadah harus ditutup dulu, kemudian kita buka lagi, buka tutup saudara. Tapi kita tetap semangat karena kita punya Tuhan yang hidup saudara. Nah, apa-apa kita menjalani hari-hari ini, justru saya melihat di tengah-tengah kesukaran dan kesulitanlah kita benar-benar mengenal Tuhan dan meresapi berkat Tuhan, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita, saudara. Saya bayangkan kalau hidup kita itu mulus terus, jalannya kita rata, saudara ya. Kita sih suka yang begini, yang enak-enak gini kita suka, saudara. Tapi tidak baik bagi pertumbuhan iman kita. Bukan minta-minta ya saudara ya. Tapi tanpa kita minta pun memang hidup itu seperti itu. Bahkan ada orang yang bilang ikut Tuhan itu seperti ngeri-ngeri enak. Ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri enak. Ngerinya kalau kita lagi berdoa menginginkan sesuatu dan apalagi besok deadline. Bayar rumah kontrakan, bayar anak sekolah, bayar karyawan. Kita perlu uang dan kita gak punya uang. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Besok harus ada uang. Saudara, ini merupakan pergumulan kita. Tapi saya selalu melihat bahwa Tuhan itu seringkali bekerja di last minute. Di menit-menit terakhir dia buka jalan. Kita tahu bahwa memang itulah perjalanan iman kita. Namun saya memberitahu apapun yang sedang terjadi sepanjang tahun ini, susah, senang, suka, duka, sulit, senang, apapun juga, mari kita syukuri, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Bukan cuma apa yang sudah terjadi, kita juga akan menyambut tahun yang baru, tahun yang akan datang, yang kita belum tahu apa juga yang akan terjadi di depan. Tapi iman kita berkata kita harus bersukacita. Alkitab berkata bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan menyediakan segala yang kau inginkan saudara. Itu sebabnya kita akan membaca nats kita pada siang hari ini di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat ini 1, 2, 3. Bersukacitalah apa? Senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba kita fokus di kalimat yang pertama, bersukacitalah apa saudara? Senantiasa. Arti kata senantiasa itu apa ya? Terus menerus, tidak tergantung oleh situasi, oleh kondisi kita. Senantiasa, mau awan mendung, mau awannya cerah, mau udaranya siang, mau malam hari, dalam segala keadaan Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Berarti ada rahasia yang sangat besar di balik bersukacita ini. Ada suatu rahasia yang besar yang perlu kita miliki di balik bersukacita. Artinya kalau kita hidup di dalam sukacita, berarti ada sesuatu berkat yang sangat amat besar di dalam hidup kita saudara. Sehingga senantiasa ini merupakan sebuah antisipasi bahwa hidup kita ini pasti enggak selalu berjalan baik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan seringkali berbeda dengan kenyataan. Dan kalau kita enggak siap dengan sukacita, banyak orang yang mundur dan berkata, buat apa ikut Tuhan? Buat apa capek-capek melayani? Buat apa berkorban untuk Tuhan? Buat apa? Toh saat ini apa hasilnya? Sehingga banyak orang mencoba mengukur berkat Tuhan dengan semua usahanya. Sehingga ada orang yang sukacitanya itu tergantung dengan berkat Tuhan. Kalau hari ini dapat berkat 5 juta, oh haleluya, shalom, apa kabar, luar biasa, mau kemana, melayani Tuhan. Itu kalau 5 juta. Kalau 2 juta, apa kabar? Luar biasa sih, ada sihnya, nggak seperti yang 5 juta tadi, senangnya saudara. Kalau nggak dapat apa-apa, apa kabar? Ya bersyukurlah hari ini ada yahnya saudara. Ya yang penting bisa hidup saudara.
Kenapa? Karena mereka berpikir, ya berkat Tuhan cuma sekian hari ini. Dan dia tidak bersuka cita sama seperti berkat Tuhan yang besar. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, ya kalau berkat Tuhan makin banyak, sukacita kita akan melimpah. Tapi ayat tadi berkata, apapun keadaan kita, mungkin usaha kita nggak berhasil tahun ini. Mungkin omset kita tidak sebanyak tahun lalu. Tapi harusnya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita mengasihi dan melayani Tuhan. Tidak boleh mengurangi semangat kita di dalam kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetap saudara, jangan sampai kita mengurangi takaran, porsi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita harus tetap melakukan bagian kita sekalipun situasi nggak baik. Karena itu yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Memang saya tahu, Pak, kalau ngomong itu mudah Pak, coba. Bapak alami dengan apa yang sedang saya alami hari ini. Tahu nggak Pak, beban saya itu begitu sangat berat. Anak saya perlu uang, orang tua saya lagi sakit, di dalam pekerjaan saya juga lagi ngalami masalah, sehingga semua jadi beban. Dalam keadaan seperti ini masih bisa nggak kita tetap bersuka cita? Banyak orang saudara lupa bahwa sukacita itu sebenarnya kekuatan bagi jiwanya. Mereka berpikir bahwa ya sukacita itu datang kalau semuanya enak, kalau semuanya baik, kalau kita sukses, kalau kita berhasil. Semua orang juga kalau bersukacita dalam keadaan seperti itu, yang gak kenal Tuhan juga bisa bersukacita. Yang gak kenal Tuhan pun kalau semuanya jadi enak, lancar, gampang bersyukur. Tapi justru ini yang harus membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang membedakannya artinya walaupun meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, syukur kita, sukacita kita, doa kita harus tidak boleh berkurang. Kenapa? Ini perintah Tuhan. Allah sendiri yang berkata bersukacitalah senantiasa. Ini kalimat perintah. Tidak boleh kita tawar-tawar. Kita berkata, ya Tuhan saya mau bersukacita. Tapi berkati saya dong Tuhan. Baru saya rajin ke gereja. Ya sih Tuhan saya mau bersukacita tapi tambahkan dong berkat-Mu supaya saya bisa melayani. Nah, ada banyak orang saudara mau ke gereja, mau melayani kalau Tuhan memberkati dia. Kalau enggak, ya sudah. Bye-bye Tuhan, bye-bye gereja. Nanti kalau saya sudah diberkati, saya datang lagi ke gereja. Oh saya diberkati. Lagi enggak diberkati, parkir dulu saudara. Saudara, kekristenan kita up and down. Sehingga banyak orang tidak mengalami pertumbuhan di dalam imannya, tidak mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah, karena modelnya masih seperti anak-anak. Anak-anak itu setelah kalau diberikan permen, senang sekali dia. Tangisannya akan berhenti kalau ini nak makan permen ya, lagi nangis dikasih permen, dia langsung senyum lagi, ketawa lagi. Tapi saya percaya Tuhan tidak ingin kita dalam posisi anak-anak terus. Dia ingin kita bawa suatu level kehidupan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena hidup kita ini jadi pengaruh. Hidup kita ini berdampak Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita ingin hidup kita ini berdampak, memberi pengaruh, menjadi berkat bagi orang lain, dibutuhkan kedewasaan dalam hidup kita. Dibutuhkan kedewasaan di dalam iman kita. Dan salah satu kunci, salah satu yang menunjukkan kedewasaan di dalam iman kita adalah suatu kemampuan untuk tetap bersyukur, suatu kemampuan untuk tetap bersukacita, suatu kemampuan untuk tetap tenang, percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata, bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Tetap tenang, walaupun kita diserang kiri kanan, kita diperlakukan tidak adil, tetap tenang karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang melihat dan Dia tidak pernah salah. Dia adalah Allah yang adil. Itu sebabnya kita tetap tenang, dan ini adalah level rohani yang lebih tinggi lagi. Kita percaya ada Tuhan kok yang bela kita. Kita percaya bahwa Tuhan gak mungkin tinggal diam. Dan kalau kita yakin Tuhan pasti campur tangan, ini membuat kita tinggal tenang. Firman Tuhan berkata dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita.
dalam tinggal tenang, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, kita bisa fokus kepada panggilan Allah. Kita tidak terpecah pikiran kita, mikir ini, mikir itu, bingung ini, tetap tenang, fokus. Fokus kepada Tuhan, lihat bahwa Dia adalah Allah yang sedang memimpin kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud fokus kepada gembalanya. Karena Daud fokus kepada gembalanya, ayat 2 dari Mazmur 23 berkata, aku tidak akan berkekurangan. Kenapa Daud yakin dia tidak berkekurangan? Karena dia fokus kepada Allah sebagai sumber pertolongan. Dia tahu Allah adalah gembala yang baik, sehingga dia tidak akan berkekurangan. Gembala yang baik akan membawa kita ke airnya yang tenang, sehingga jiwa yang lelah itu dipulihkan lagi. Gembala yang baik akan membawa kita ke rumput yang hijau, sehingga semua kelaparan kita, ketidakpuasan kita dipuaskan oleh Allah sendiri. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, artinya hidup itu ada masanya dia mengalami masa-masa yang gak enak, lembah kekelaman. Suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, suatu keadaan yang sepertinya tidak ada kehidupan, lembah kekelaman. Daud percaya karena dia lihat gembala. Dia lihat gembala dan gembala itu punya tangannya menyertai dan menuntun dia. Sehingga kalau ada Tuhan di lembah kekelaman, lembah itu tidak akan menjadi lembah air mata. Dia akan menjadi lembah sukacita karena ada Allah. Saudara, kemanapun kita pergi asal ada Allah di sana. Di sana Dia akan ubah semua itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang mengerikan adalah kalau semua enak tapi gak ada Tuhan. Semua oke aja tapi gak ada Tuhan, ngeri saudara. Kita pikir semua aman, tapi gak ada Tuhan di sana. Itu sebabnya pastikan jangan sampai kita kehilangan Allah. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Khususnya dalam masa-masa peralihan tahun seperti ini. Saudara, jangan terlena. Jangan terlena dengan keadaan yang ada. Kita mengikuti irama dunia ini. Irama dunia ini membawa kepada kebinasaan. Tapi ikutilah irama surga. Masih dalam frekuensi ilahi. Jangan kita menari menurut tipukan gendang dunia. Karena mereka membawa kita kepada kebinasaan. Menarilah menurut tipukan gendang surga. Karena di sana ada sukacita yang melimpah, saudara. Masa peralihan ini fokus kita jangan keliru. Karena itu akan menentukan sukacita kita. Kalau pandangan kita salah, saudara, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita nanti. Sehingga apa yang sudah kita bangun selama ini, itu runtuh dalam sekejap. Itu sebabnya saudara lihat Yesus, pandang Dia. Lihat Dia yang menyertai kita sebagai gembala yang sejati akan menyertai dan memimpin hidup kita. Sehingga kita yakin bahwa tahun boleh berganti tahun, yang kita yakini adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, saudara. Berapa banyak di antara kita ingin kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti hidupnya, sehingga selalu ada jalan, saudara. Tangan kemurahan Tuhan itu selalu ada. Kita perlu tangan kemurahan Allah yang menyertai hidup kita. Karena tangan kemurahan itulah yang membuat apa yang sulit, apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia yang mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Kalau tangan kemurahan turun, saudara, Dia bekerja dengan cepat, saudara. Terjadi percepatan di dalam hidup kita. Dan saya berdoa, setiap jemaat mengalami percepatan di dalam hidupnya. Apa yang dulu tertunda, apa yang dulu mungkin tidak tergenapi, hari ini Tuhan buat percepatan sehingga tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Semua tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya, semua tetap pada panggilan ilahi, terhadap tujuan ilahi dalam hidup kita. Ada percepatan. Jadi itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita hari ini. Itu sebabnya saudara, kita perlu bersukacita. Karena memang sukacita itu bagian yang menyegarkan jiwa kita. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saudara mau cari obat apapun, saudara, kalau hati saudara nggak ada sukacita, itu tidak akan membantu proses pemulihan di dalam hidup saudara. Oke, saudara bisa minum obat dari dokter, tapi jangan lupa sukacita.
Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Karena hati yang gembira ini akan menyegarkan tulang-tulang. Hati yang gembira ini akan membuat roh itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Dan sukacita seperti ini yang Tuhan mau alirkan dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kemana-mana kita tetap bersukacita dan bersyukur. Bukan berarti kita memungkiri masalah, tetap ada masalah. Hidup ini tidak luput dari masalah, selalu ada. Selama kita masih hidup yang namanya masalah, selalu ada. Namun ketika kita dituntun semakin dewasa, kita bisa bersukacita. Kita tetap bersyukur dan berkata, oh Tuhan terima kasih. Hari ini aku diberkati Tuhan. Padahal orang tadi baru bentak kita. Tapi oh terima kasih Tuhan, Tuhan berkati dia. Dia pasti bertobat. Respon kita beda. Jangan seperti yang di video kemarin saudara. Ada anak di Indomaret, mobil itu nyenggol motornya. Terus anaknya keluar, bilang Pak tolong dong geser mobilnya. Bukan baik-baik sih sopir turun. Ditendanglah si anak ini saudara. Bukan cuma ditendang, ditonjok lagi saudara. Hasilnya apa? Polisi ditangkap. Saya percaya bahwa Tuhan itu mengajar banyak hal. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Kita sedang ada dalam suatu masa di mana orang makin stres di dalam hidupnya. Stres. Ada seorang ibu negur suaminya supaya jangan mabuk. Pak jangan mabuk ya. Dilaporin polisi. Masuk penjara. Padahal ini masalah keluarga, masalah rumah tangga biasalah. Dalam rumah tangga ada masalah biasa. Tapi coba masalah yang kecil ini dibawa ke polisi dan semua tahu kan. Wow, stres. Di Yogyakarta kemarin lagi viral, seorang wanita ditangkap. Kenapa? Di bandara buka-bukaan. Dunia lagi ngalami stres, tekanan. Dan mereka tidak tahu gimana keluar dari masalah ini. Tetapi di dalam Tuhan kita punya solusi. Tuhan memberikan kita jalan keluar bahwa kalau kita ingin mengalami kelegaan, kita ingin beban kita terangkat, isi hati kita dengan sukacita yang daripada Allah, saudara. Sukacita bukan berarti tertawa terus hahaha. Jangan tertawa sendiri-sendiri saudara. Nanti orang pikir kita begini saudara. Sukacita bukan hanya tertawa tapi hati yang tenang, hati yang teduh, damai dan percaya ada Allah dan kita tetap percaya ada masa depan. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itulah sukacita yang sejati. Sukacita tidak dihalangi oleh apapun juga. Kerinduan untuk beribadah tetap ada. Kerinduan untuk berdoa tetap ada. Mungkin doanya belum dijawab. Gak apa-apa, aku akan tetap berdoa sampai Tuhan menolong saya. Aku akan tetap datang beribadah karena ini kebutuhan jiwa. Sudah banyak orang lupa bahwa ibadah itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Karena jiwa kita itu gak bisa dipuaskan dengan steak, dengan McDonald, dengan ayam goreng, dengan dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita. Dan ini membuat kita bisa kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya bersyukur kalau Bapak Gembala memberikan kita tema hari ini. Bersukacitalah karena Tuhan bilang lupakan yang telah lalu. Syukuri karena Tuhan sedang membuat jalan yang baru ke depan saudara. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita harus jadi orang Kristen yang berlari-lari, bukan lari fishing. Rohnya ini berlari-lari, artinya nggak cepat puas. Jangan pernah merasa sudah puas, sudah sampai, sudah mencapai yang Tuhan mau. Belum, kita masih belum mencapai yang Tuhan mau. Itu sebenarnya kita harus berlari-lari untuk memohon apa yang Tuhan mau. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Ada suatu kerinduan yang kita miliki untuk berkata, Tuhan apalagi setelah ini, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa lagi? Saya mau Tuhan, kerjakan ya Tuhan. Berlari-lari untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Bukan santai yang lain, sibuk yang lain. Ya udahlah ngapain ikut-ikutan.
Tapi kita ini harus ada di dalam masa di mana kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Itu sebabnya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga setiap hari. Selain kita berdoa dan berjaga-jaga untuk iman dan kita menantikan Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga juga untuk penting bagi sukacita dalam hidup kita. Karena tidak ada jalan pintas untuk kita dapatkan sukacita. Walaupun tokonya, toko di sekitar kita ada namanya toko sukacita atau toko damai sejahtera. Kita nggak bisa pergi ke toko itu, Pak, beli sukacita 1 ons. Atau beli damai sejahtera 1/2 ons, nggak bisa. Karena sukacita dan damai sejahtera aslinya daripada Allah. Dan kalau kita ingin menikmatinya, datang kepada sang sumber, yaitu Allah sendiri. Dialah sumber sukacita dan damai sejahtera Allah. Itu sebabnya siang hari ini saudara, kita bersyukur untuk tahun 2021. Kita menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Dia adalah Allah yang baik. Tapi juga kita akan bersukacita buat perkara-perkara besar yang Tuhan mau sediakan dalam hidup kita. Saya tadi berdoa supaya ada penuaian yang terjadi dalam gereja kita. Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang sangat banyak. Tuhan menyediakan banyak berkat-Nya. Hari ini kita berdoa, ada lawatan Allah terjadi atas kota ini. Ada kerinduan akan Allah melanda orang-orang hari-hari ini. Karena mereka butuh Tuhan. Lihat aja kasus-kasus yang viral tadi. Itu menunjukkan orang-orang banyak lagi sakit jiwa, saudara. Lagi stres. Dan mereka nggak tahu gimana cara mengungkapkannya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kita punya semuanya. Apa sih yang kita perlukan? Semuanya Tuhan punya dan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya kita rugi sekali kalau kita mau stres. Waduh, rugi saudara. Rugi kalau kita hidupnya takut, khawatir, rugi. Rugi kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan segala yang baik. Tinggal kita menjalaninya dengan iman dari hari ke hari. Dan untuk itu kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan gereja. Kita membutuhkan anggota-anggota kesan kita. Kita membutuhkan saat teduh. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Agar hidup kita makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini mari hati kita tetap bersukacita. Karena sukacita itu merupakan sebuah keputusan yang kita buat. Sukacita itu keputusan. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Ketika dia lihat apa yang dia lakukan gagal, semuanya tidak berhasil. Dia tidak mengizinkan keadaan itu membuat jadi kecewa dan putus asa. Tapi Habakuk memutuskan. Dia bersorak-sorai, dia bersukacita di hadapan Allah. Jadi sukacita itu keputusan yang kita buat, sikap hati kita. Seringkali saudara kalau saya udah mengalami capek, rasanya banyak beban, saya memutuskan untuk bersukacita. Biasanya pagi-pagi sekali saya bangun, saya berdoa, setelah itu saya memuji Tuhan. Saya pasang headset karena gak boleh ribut-ribut, yang lain masih tidur. Saya pasang headset, saya pasang lagu-lagu rohani, puji-pujian yang semangat. Dan saya melompat sendirian, saya menari sendirian. Saya bersukacita, saya katakan, hai jiwa, pujilah Tuhan, menarilah bagi Dia. Kalau memang ada lompat, saya melompat. Sampai saya tahu bahwa sukacita Allah penuh di dalam hidup saya, saudara. Kalau enggak, masalah itu kan buat saya jadi, udahlah, lemas, pasrah dengan keadaan. Ya beginilah nasib, begini nasib, ada nasib. Dan kalau kita hidup dengan seperti ini, rasanya ini bukan ekspektasinya Allah. Tuhan tidak ingin kita jadi hidup kita ya tergantung dengan nasib. Tapi Tuhan sudah mendesain hidup kita. Dan Dia punya destiny, Dia punya tujuan, Dia punya panggilan yang besar dalam hidup kita. Karena kita adalah terang di tengah kegelapan. Kita adalah lilin-lilinnya Allah. Artinya hidup kita ini harus punya pengaruh. Hidup kita harus punya dampak. Dan kita kalau kita ingin berdampak, kita sendiri harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini enggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan.
Tuhan itu adalah Allah yang menyertai hidup kita. Keberadaan kita hari ini bukan terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan saya hadir di sini juga rasanya bukan kebetulan, saudara. Saya percaya semua itu dalam desainnya Allah, di dalam pengaturannya Allah. Karena dia punya rencana yang besar, lebih daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Tahukah saudara, hidup engkau berharga di mata Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu engkau berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang berharga? Kita berharga. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita ikut dalam iramanya Tuhan. Mari kita berjalan dalam iramanya Allah. Satu frekuensi dengan Dia. Dan hati ini harus terus diasah. Kita perlu kepekaan supaya kita tahu kita lagi jalan dengan Tuhan apa enggak nih. Hati ini harus terus diasah agar kita peka. Ketika Roh Kudus bicara, "Hei, kamu udah mulai keluar nih, balik lagi." Dan Tuhan ampuni aku udah mulai keluar nih. Iya, kamu harus berjalan lagi dalam rancangan Allah. Hati ini harus tetap diasah supaya kita bisa peka mengetahui apakah kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mengasah hati kita? Ya seperti ini, ibadah, kita menyembah Dia, kita merendahkan diri di dalam doa, kita masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita lagi latih asah hati ini, supaya semua kotoran-kotoran dalam hati ini mulai disingkirkan dari Allah. Dan Dia menyucikan dan menguduskan hati kita, sehingga kita terlindung dari segala hal-hal jahat. Pikiran kita enggak jahat, hati kita enggak jahat. Karena Tuhan bersihkan semua yang jahat, keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita. Yang ada adalah pikiran dan hati Tuhan. Itu yang Filipi 1:8 katakan, pikirkanlah apa yang mulia. Pikirkanlah apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan sukacita, apa yang mendatangkan damai sejahtera. Pikirkanlah semuanya itu supaya apa? Pikiran kita akan dunia ini tidak menguasai pikiran dan hati kita. Pikirkan, saudara. Itu artinya kita harus memilih hal-hal yang bukan dari Allah. Kita jangan pikirkan, saudara. Pikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Itu akan menolong kita untuk dibentuk hati kita makin hari makin diasah, makin hari makin indah, makin peka. Saudara, mari kita berdoa supaya hari-hari ini kita mengalami kepekaan yang lebih lagi daripada hari-hari yang kemarin. Sehingga Tuhan cuman lihat gini aja, kita udah tahu, iya Tuhan, ampun, aku salah Tuhan. Jangan sampai Tuhan rotan dulu baru, wah aku salah ya Tuhan. Ya kalau Tuhan cuman lihat gini, oh iya Tuhan, ngerti Tuhan. Tuhan belum ngomong, cuman lihat aja kita tahu, oh hatinya Tuhan seperti itu. Sama seperti suami istri. Kalau ada tamu, si suami cuman lihat istri. Ya sudah tahu, berarti bikin air teh untuk tamunya. Enggak usah ngomong, "Ma, bikin teh." Cuman lihat aja udah tahu. Ini tanda bahwa harus ke belakang bikin teh buat si tamu. Karena sudah saking dekat, cuman lihat mata aja, kita udah tahu apa yang menjadi kerinduan pasangan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita sudah tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Enggak usah Tuhan ngomong, kita cuma datang nyembah aja, nyanyi aja, langsung Tuhan bicara gini, oh ya Tuhan. Dan saya percaya ini dibutuhkan hari-hari ini. Supaya orang tidak hidup di dalam kebingungan. Informasi yang begitu banyak masuk di handphone kita. Kebisingan yang ada di sekitar kita membuat kita bising, kita sibuk. Belum lagi baca WA, ada berita nih, belum lagi saudara, kita nggak bisa tenang untuk mendengar suara Allah. Kita membutuhkan ketenangan. Dan itulah tanda ada sukacita di dalam Dia, saudara. Itu sebabnya siang hari ini, mari kita memiliki suatu pemahaman yang sama. Bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Amin saudara. Mari sama-sama katakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah apa saudara? Kekuatan kita. Kita kuat karena ada sukacita. Itu sebabnya tetaplah senyum dan gembira. Seperti lagu sekolah minggu, senyum dan bermuka gembira.
Angkat tangan, pujilah Dia. Terus apa? Berjabat tangan semua, senyum gembira. Itu ciri anak Tuhan. Ada gembira, ada sukacita. Bukan berarti nggak ada masalah. Tetap pastilah ada masalah, susah, benar. Tapi Tuhan bilang kamu harus kuat. Kamu harus teguh. Ya Tuhan. Dan kita bawa dalam doa, Tuhan mampukan aku untuk tetap kuat dan teguh berdiri di dalam janji firman-Mu. Ya, ada waktunya kita tertawa, tapi ada waktunya juga respon kita, hati kita, iya Tuhan, aku tidak akan goyah. Aku tahu rancangan-Mu selalu yang terbaik dalam hidupku. Dan roh kita ini mulai bersukacita, dan mungkin mulut kita nggak nyanyi, tapi nyanyian itu ada dalam hati kita. Hati kita mulai nyanyi-nyanyi, roh kita mulai bermegah, kita mulai bermasmur bagi Tuhan. Mungkin mulut kita tetap diam, tapi roh ini tetap bersukacita di dalam Allah. Dan itu yang Tuhan katakan, kalau kita punya kekuatan dalam jiwa kita, kita kuat menanggung segala perkara. Paulus, dia berkata bahwa aku di dalam Tuhan dia sanggup segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, saya tahu apa sih yang memberi kekuatan segala perkara? Sukacita dan damai itu. Dia juga berkata dalam ayat yang lain, di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Jika aku lemah, kata Paulus, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kan susah kalau kita mikir, gimana lagi lemah bisa kuat? Dia lemah karena memang hidup ini penuh tantangan. Lemah karena masalah, tapi kuat untuk menjalaninya, kuat untuk melewatinya, kuat untuk mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita kuat di dalam Tuhan, bukan kekuatan jasmani, tapi rohani kita yang kuat, saudara. Itu yang Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Setiap orang pasti ada masa-masa yang mengalami titik-titik terendah di dalam hidupnya. Ada satu waktu dia mengalami titik terendah. Ada satu waktu. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun pernah mengalami masa-masa tergelap di dalam hidupnya. Yohanes, dia pernah mengalami masa tergelap. The dark night of soul. Malam kelam jiwa. Pernah mengalami seperti meragukan Tuhan. Suatu keadaan di mana kita berkata, Tuhan kok gini Tuhan. Suatu keadaan di mana kita mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Ada masanya kita mengalami namanya malam kelam jiwa, di mana jiwa kita sepertinya enggak terima. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Setiap orang bisa mengalami titik terendah di dalam dirinya. Tetapi ada berita baik bagi setiap kita. Kalau Yohanes bisa dipulihkan, Mother Teresa juga pernah bergumul dengan pelayanannya. Mother Teresa pernah bergumul dan berkata, benar enggak ini dari Tuhan? Dan di mana Tuhan saat kami membutuhkan? Dia pernah mengalami malam kelam jiwa. Namun dia bisa melewati masa-masa kelam jiwa ini tetap diam. Dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ ada kekuatan kita. Dan saya tahu orang tinggal tenang dan percaya karena dalam hatinya ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Saya berdoa, mari kita terima semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi dengan penuh syukur di tahun 2021. Dan mari kita sambut sukacita, penuaian berkat Allah yang Dia sediakan bagi kita. Karena apa? Mazmur pasal 126. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya,
Semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti memperhatikan jerih lelah kita di dalam Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan. Tidak ada taburan kita, benih kita yang sia-sia. Tuhan sanggup memberkati dan menjadikan berkat yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kekuatan kita bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita karena kita punya Tuhan. Itu sebabnya bangun relasi, bangun keintiman dengan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ambil waktu hari-hari ini terus melekat kepada Allah. Jangan tertipu dengan hiruk pikuk dunia ini. Jangan tertipu dengan media sosial, dengan segala macam cerita yang ada. Fokus kepada Allah. Fokus. Karena Dia Tuhan. Dia akan memimpin kita pada suatu level rohani yang lebih tinggi. Suatu level iman yang lebih tinggi. Karena Dia adalah Allah yang dinamis. Dia bukan Allah yang pasif. Tapi Dia adalah Allah yang dinamis. Yang terus bergerak untuk menggenapi rancangannya di dalam hidup kita. Mari kita serahkan masa depan kita kepada Allah. Karena Dia yang menjaminnya adalah Allah setia. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu yang dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Amin. Angkat hatimu dan katakan sekali lagi, jalan-Mu tak terselami. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga, oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Yes Lord, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah bahaya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku
Apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir siang hari ini, engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki rancangan yang terbaik melebihi daripada apa engkau pikirkan? Apakah engkau yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menyertai dan menuntun kita? Dan bersediakah engkau menaruh harapanmu, menaruh hidupmu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan? Karena engkau yakin Dia Allah yang baik. Kalau engkau jawab iya, taruh tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa supaya engkau bisa menjalani tahun-tahun ke depan ini dengan kemenangan. Engkau bisa mengalami tahun-tahun ke depan dengan perkara-perkara yang besar. Apa yang kau inginkan, yang kau rindukan, Tuhan sendiri akan menjadi jawaban bagi hidupmu. Tuhan, malam siang hari ini kami akan menutup ibadah ini dengan memohon berkat yang daripada Allah. Karena kami meyakini bahwa Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Engkau telah buktikan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Tapi kami akan minta berkat lebih lagi untuk tahun yang akan datang. Kami minta penyertaan, pertolongan, perlindungan Allah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau pasti menggenapi janji-Mu. Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Dan siang hari ini hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengikuti lewat live streaming maupun kami yang di gedung ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang terbaik dari Allah, Tuhan nyatakan, Engkau buka jalan, Engkau adalah jawaban bagi setiap doa-doa kami. Hari ini nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, biar hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah yang kami sembah sungguh Allah yang dapat diandalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Lawat kami, berkati kami, puaskan kami dengan segala kebaikan-Mu ya Allah. Kami terima dengan iman siang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian, kemuliaan dan syukur ya Allah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, artikan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Mari kita duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan melangsungkan ibadah sukacita memberi, di mana kita membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Ibadah ini akan kita laksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan.
Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sony Pilongo yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita, khususnya untuk di ibadah kita yang kedua. Dan kembali lagi kita diingatkan untuk kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena sukacita bukan bicara tentang apa yang kita lalui di akhir tahun ini maupun apa yang tidak kita ketahui yang akan kita lalui di tahun depan, tapi yang paling penting bicara tentang bersama siapa kita menghadapi semua yang kita hadapi ini. Amin. Nah, oleh karena itu, karena bersama siapa itu penting, bersama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut ambil bagian di dalam doa jemaat. Karena itulah cara kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama meminta kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada doa jemaat yang bisa kita ikuti setiap Selasa malam jam 7 malam. Dan kemudian setiap Sabtu jam 10 pagi. Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang linknya akan disebarkan melalui grup jemaat yang sudah ada. Sekali lagi, Selasa jam 7 malam dan juga Sabtu jam 10 pagi. Kemudian persembahan yang bisa kita lakukan pada hari ini dapat dilakukan sebelum ibadah tadi ataupun setelah ibadah nanti. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya kepada kotak persembahan yang terletak di belakang. Ya, Bapak Ibu sekalian, silahkan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar, yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memilih untuk bersuka cita di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah berjalan bersama dengan kami, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Pilongo beserta dengan istri dan keluarga. Biar dimanapun Kau telah menempatkan hamba-Mu ini, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih daripada apa yang dapat ia pikirkan, dengar, timbul dalam hatinya. Engkau sediakan bagi hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan. Biar Engkau semakin memperbesar kapasitasnya ya Bapa. Terima kasih juga untuk kehidupan kami ya Tuhan, sampai di akhir tahun ini kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kalau kami yang akan memberikan persembahan, Tuhan biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan maupun setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Mereka boleh melihat ada perkenanan Tuhan, ada anugerah Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bukan cuma di tahun ini, tapi di tahun depan kami boleh melihat sukacita yang luar biasa. Boleh kami rasakan karena ada pribadi yang luar biasa berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan kita, kesukaan yang ceria. Amin. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka dan teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam jingkrak dan peta. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara, kita nyatakan keselamatan.
kesukaan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu, terangmu menembuskan hati, menerangi awan yang mencari mendapati dalam jingkaran tetap. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh yeah. Kesukaan hanya padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap, yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap, yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Haleluya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah terakhir di tahun 2021. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah sukacita yang dari Bapa surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan persekutuan pertolongan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati sepanjang tahun 2021 dengan penuh sukacita gairah menyongsong tahun yang baru 2022 dengan anugerahnya, dengan sukacita, kebaikan, kesetiaan, keajaibannya berlimpah mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Mari terima berkat ini, yang terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Natal, tahun baru, selamat hari tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.